Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini maka abadan. Kehadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabani wal Suryalaya sirna rasa wabil khusus murabbi rohina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaikhul Mahsud Al-Qadiriyah Naqsyabani al-Kamil wa Kamil Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil kulli wa amin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para hujaj, wabil khusus wabil talqin yang selalu menemani kita semuanya, penggerak manakib, Teh Hajah Susi, Teh Hajah Yeni, para petugas manakib, ikhwan dan akhwat yang selalu istiqomah melaksanakan manakib Anda seluruh dunia setiap harinya. Allah berkahi umur kita semuanya, Allah kabulkan segala hajatnya yang urusan dengan dunia dan akhirat, dan kita semuanya selalu dibimbing untuk istiqomah melaksanakan ajaran para pecinta kesucian jiwa. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah BSD dan sekitarnya hujan deras. Jadi kalau misalkan suaranya agak terputus-putus karena memang cuacanya sedang Allah anugerahi dengan hujan yang lebat. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ungkapan dari ulama yang sangat sering kita dengar mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahula nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia akan bodoh akan dirinya. Perkataan ulama ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Abah Anom, menukil kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laula tarbiyatul murabbi ma'arraftur rabbi. Kalaulah bukan karena pendidikan dari guruku, tidaklah aku dapat mengenali Tuhanku. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya kita semuanya pada hakikatnya sedang menunggu waktu untuk kembali kepada Allah. Allah berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Di masa penantian ini, Allah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk terus kenal dengan siapa Tuhannya, kenal dengan Allah. Setelah kenal, kemudian kita bisa sampai kepada Allah. Agar apa? Agar ketika kita sudah waktunya kembali kepada Allah, kita sudah dikenal oleh Allah. Ruh kita itu mengenali siapa Tuhannya, dan Tuhan itu kemudian langsung menyapa ruh kita. Untuk sampai ke tahapan sana, Abah Anom dengan tegas bahwa kita tidak akan mungkin kenal dengan Allah kalau tidak ada yang mengenalkan. Tidak akan mungkin sampai kita kepada satu tujuan kalau tidak ada yang mengantarkan. Untuk kenal dengan Allah,
untuk sampai kepada Allah kita harus ada wasilah. Dengan wasilah inilah kita semuanya akan diantarkan. Dengan wasilah inilah kemudian kita akan ditunjukkan kemana arah jalan yang lurus, jangan sampai tersesat sehingga kita sampai kepada tujuan kita, yaitu ghayahnya kita semuanya kembali kepada Allah. Wasilah ini mutlak. Wajib bagi seorang yang pengen sampai kepada Allah harus ketemu dengan wasilahnya. Wasilah yang dimaksudkan tentu adalah guru mursyid. Seorang guru yang bisa memahamkan, seorang guru yang terus membimbing, seorang guru yang faham dengan ilmu agama, seorang guru yang faham dengan jalan seluk-beluk menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang syekh mursyid yang kamil mukamil, seorang mursyid yang sempurna dan menyempurnakan, seorang mursyid yang faham dan memahamkan. Dan alhamdulillah kita semuanya sudah berada di gerbong mursyid yang kamil mukamil. Panggasa Abah Aos menjadi mursyid kita, menjadi nuriyah kita, sehingga melalui beliaulah kita semuanya akan disampaikan kepada Allah. Alhamdulillah. Seorang mursyid untuk menyampaikan kita semuanya para murid kepada Allah itu harus melewati pintu gerbang. Gerbang untuk sampai kepada hadirat Allah itu adalah kalbu. Kalbu yang bagaimana yang akan menyampaikan kita kepada gerbangnya Allah, kepada hadirat Allah, yaitu kalbu yang sudah dibuka, kalbu yang sudah ditanamkan, kalbu yang sudah registrasi. Registrasinya kalbu untuk sampai kepada Allah kita kenal dengan istilah talqin. Talqin zikir inilah yang menjadi persyaratan mutlak bagi kita semuanya untuk kembali kepada Allah. Untuk kembali itu ke hadirat Allah itu tadi melewati pintunya. Inilah jalan untuk kita semuanya agar kita disampaikan kepada Allah oleh guru kita, oleh wasilah kita. Dibimbing dengan baik, dibersihkan dengan baik agar kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang bersih sebersih-bersihnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Abah Aos menuliskan wa kana sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimat thayyibah li sahabati radhiyallahu anhum litasfiyati qulubihim wa tazkiyatu nufusihim wa isalihim ilal hadratil ilahiyah wa sa'adah liqudsiyah. Para sahabat itu diantarkan oleh Rasulullah ke dalam pintu talqin, sebagaimana guru kita mentalkin qalbu kita. Guru kita mentalkin qalbu kita dengan 3 tujuan yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah tasfiyah qulubihim, untuk melembutkan hati kita semuanya. Wa tazkiyatu nufusihim. Yang kedua, tujuan talqin itu adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, roh-roh kita, nafs kita. Dan yang terakhir, tujuan dari talqin adalah wa isalihim ila hadratil ilahiyah wa sa'adatul qudsiyah. Yang ketiga adalah mengantarkan kita semuanya sampai kepada Allah, yaitu zat yang maha suci. Nah, maka tidak heran kita sering mendengarkan maklumat yang begitu keras. Akhir-akhir ini guru kita gencar menyampaikan, sudah saatnya semua orang ditalqin. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun posisinya, hak mereka harus diambil. Mereka harus segera ditalqin. Tapi kebanyakan dari mereka menolak talqin. Padahal kalau mereka kemudian memahami ini semuanya, bahwa dengan talqin zikir ini
inilah kita semuanya akan memperoleh keuntungan, yaitu 3 hal tadi. Jiwa kita akan dilembutkan, litasfiyati qulubihim wa tazkiyah nufusihim. Yang kedua itu tadi, setelah hatinya dilembutkan, yang kedua nafs kita, ruh kita, ego kita itu disucikan. Ketika kolbu kita lembut, ketika ego kita kemudian suci, maka kemudian itu menjadi persyarat untuk kita sampai kepada wusul kepada Allah. Lebih jelas dikatakan oleh guru kita bahwa mensucikan hati, melembutkan hati, mensucikan jiwa itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah yang bagaimana yang bisa menyebabkan hati menjadi lembut, yang bisa menyebabkan jiwa kita, ego kita menjadi suci. Tentunya syarat mutlaknya adalah yaitu kalimat-kalimat thayyibah yang sudah ditalkinkan oleh seorang guru yang kamil, guru mursyid yang sempurna dan yang menciptakan. Ketika kita ditalkin oleh guru kita, ketika kita semuanya, qalbu kita, ruh kita ditalkin oleh pengusaha baos, kita merasakan bahwa ada getaran yang hebat yang masuk ke dalam qalbu kita. Kita merasakan ada sesuatu secercah cahaya yang meresap masuk ke dalam qalbu kita, dan itu menyebabkan detak jantung kita, qalbu kita terasa sekali. Sebelumnya kita tidak menyadari itu. Kesadaran ketika kemudian kita berdenyut qalbunya itu adalah kemudian karena digerakkan oleh kalimat thayyibah yang di sananya sudah ada setruman energi yang luar biasa yang menyebabkan qalbu kita itu menjadi on, hidup, nyala, sehingga kita semuanya berada reseptornya itu bisa menerima cahaya getaran-getaran Allah yang itu masuk dalam qalbu kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, beberapa istilah yang tadi disampaikan, ada tazkiyatul qulub, ada tazkiyatun nafs, itu semuanya adalah istilah-istilah yang ada di dalam ilmu tasawuf. Tetapi kalimat-kalimat ini difahami dalam buku-buku yang beredar, itu semuanya adalah pendekatan metodologi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, melaksanakan puasa sebanyak mungkin, melaksanakan puasa-puasa sunnah, membaca Al-Quran, beribadah sebanyak-banyaknya. Itu semuanya adalah amaliyah-amaliyah yang dilaksanakan secara umum, yang belum ada talqinnya, yang belum dibimbing oleh seorang syekh mursyid. Tazkiyatun nafas itu akan terasa ketika kemudian kalbu kita berdetak, kalbu kita berta'aluk, tersambung kepada Allah. Tetapi ketika kemudian ibadah-ibadah yang belum ada talqinnya, itu manfaatnya akan terasa hanya separuh saja, hanya akan terasa di wilayah jasadiah saja, tetapi rauknya, rasanya itu masih hambar. Inilah pentingnya bagi kita semuanya bertemu dengan seorang mursyid yang menyebabkan setiap ibadah kita, setiap amaliyah kita itu ada denyutnya, ada rasanya, menandakan rasa inilah terjadinya koneksitas antara Khalik dengan makhluknya, antara kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Zulqa'dah itu kemudian menjelaskan kepada kita bahwa untuk sampai kepada Allah itu jangan berpikir yang aneh-aneh. Jangan mengimajinasikan gimana ya caranya sampai kepada Allah itu. Guru kita menjelaskan bahwa untuk sampai kepada Allah itu cukup dengan wukuf saja. Wukuf yang dimaksudkan adalah wukuf qalbi, menetapnya hati, diamnya hati. Lebih tegasnya, teknisnya,
bahwa wukuf qalbi itu adalah kita bertawajuh kepada Allah. Bertawajuh kepada Allah itu sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita, ketika kita merapatkan mulut kita, bibir kita diam, lidah ditempelkan ke langit-langit, kita menzikirkan zikir khafi kita, mata kita, dagu kita nempel ke dada, diarahkan ke pandangan kita ke dalam dada. Itu adalah tawajuh, yang kemudian dengan tawajuh ini adalah jalan untuk wusul kepada Allah. Itu yang dijelaskan oleh guru kita. Ikhwan dan akhwat, bahwa untuk sampai kepada tawajuh yang terasa itu, guru kita mengatakan, kalau bertahun-tahun pun kita sudah melaksanakan thariqah, tapi nggak tahu rasanya tawajuh itu bagaimana, rasanya thariqah ini kok kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada tingkat-tingkatnya, itu berarti bahwa kemudian harus ada konsultasi dengan guru kita. Bagaimana caranya supaya kemudian tawajuh itu terasa? Kita tanya ke guru kita, gimana caranya supaya kemudian ketika tawajuh itu kita tahu apa sih yang sesungguhnya hikmah atau rahasia dalam tawajuh itu. Kita melihat bagaimana nikmatnya guru kita kalau kita tawajuh. Banyak sekali yang kemudian ketika tawajuh itu ada hatif, ada telepon-telepon, ada suara-suara gaib yang masuk ke dalam kalbu guru kita. Ada banyak ide-ide, ada banyak hal-hal rahasia yang dibisikkan Allah kepada guru kita. Itu melalui tawajuh. Dalam konteks kekinian sebenarnya tawajuh itu adalah proses latihan kita supaya alam kita, alam sadar kita masuk ke dalam alam setengah sadar kita. Ketika kita sadar, kita masuk ke alam beta, ke alam alfa. Kita sekarang di alam alfa nih, sadar, kita bisa mendengar hujan, bisa mendengar geluduk, bisa mendengarkan suara. Seutuhnya 100% ruh kita sadar, ruh kita melek. Tetapi kemudian ketika ruh kita masuk ke alam berikutnya, yaitu ke situasi beta, sudah mulai rasa tuh ngantuk-ngantuk. Ketika kemudian sebelum itu ada reyep-reyep, maka masuk ke alam berikutnya, yaitu ke alam teta. Di alam teta inilah sesungguhnya tawajuh itu akan terasa yang luar biasa. Karena kalau kita ingin menasehati anak, ingin kemudian mendapatkan sesuatu, ada manifestasi yang kita sampaikan kepada Allah, sampaikan itu ketika posisi roh kita di alam teta. Alam teta inilah kemudian posisi kita semuanya sedang bertawajuh kepada Allah. Kesadaran kita itu cenderungnya adalah kemudian ke arah tidur. Tapi ketika kemudian kita sudah lepas di alam teta, kita masuk ke alam delta, kita jadi tidur. Maka tawajuh itu sesungguhnya adalah kemudian menjaga agar roh kita itu bisa mendownload di wilayah-wilayah alam teta tadi. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, untuk sampai kepada tawajuh yang luar biasa itu, guru kita menyampaikan, bersihkan kalbu kita, sucikan ego kita, supaya dengan bersihnya kalbu kita, bersihnya ego kita, maka kemudian kita akan mudah sampai wusul kepada Allah. Wusul kepada Allah itu pintunya adalah tawajuh, dan itu yang selalu diajarkan oleh guru kita. Dua zikir ini adalah kemudian zikir jahar untuk tazkiyatun nafas sama tasfiyatul qalbi, sementara zikir khafi itu agar kita semuanya bisa masuk ke alam teta, kita bisa masuk ke alam teta ini, kita sampai kepada wusul kepada Allah. Itulah pemahaman yang kita dapatkan dari membaca bukunya guru kita, kitabnya guru kita Fadhailus Syuhur, agar kita semuanya ada peningkatan amaliyah kita, bahwa kita tahu tujuan talqin itu adalah supaya kemudian hati kita terus dilembutkan, jiwa kita, ego kita terus ditundukkan, supaya kita semuanya sampai kepada Allah dengan mudah. Tentu itu semuanya akan dilaksanakan, akan dicapai dengan cara yang luar biasa, dengan kita memperbaiki suhbah kita kepada guru,
memperbaiki mahabbah kita, meningkatkan mahabbah kita kepada guru, itu akan mempercepat proses daripada ke peningkatan tasbiyatul qalbi, peningkatan tazkiyatun nafas dan wusul kita kepada Allah. Tentunya dengan karomah dan berkah daripada guru kita Pangsa Baos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.